بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Wahai Allah, turunkanlah rahmat kasih sayangmu kepada kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pemimpin kami, sebagai cahaya yang memberikan penerangan kepada kami, sebagai petunjuk yang menunjuki kami jalan yang benar, dan sebagai rahmat bentuk kasih sayangmu kepada kami. Wahai Allah, ingatkanlah kami dengan Al-Quran apabila kami lupa. Dan jadikanlah kami selalu istiqomah untuk mengamalkan isi-isi Al-Quran. Apabila kami tidak mengerti, tidak tahu, berilah kami ilmu dengan Al-Quran. Berilah kami rezeki ya Allah untuk bisa membaca dan mengamalkannya pada waktu malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela kami dan bukan yang mencelakakan kami. Allahumma amin. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, semoga hari-hari Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesembuhan, kesabaran, ketabahan. Pada malam hari ini kita masih membahas tentang Al-Quran, dan lebih khusus kita akan membahas tentang alamatut tadabbur, tanda-tanda orang yang mentadabburi Al-Quran. Sebagaimana kita sering membaca ayat yang memerintahkan kepada kita untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah di hati mereka ada gembok-gemboknya, ada kuncinya. Kita dianjurkan tadabbur, merenungkan, menghayati Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenungkan, menghayati, mempelajari, mendalami, dan sekaligus mengamalkan isinya. Kapan seseorang dikatakan telah mentadabburi Al-Quran? Di sini ada beberapa tanda yang semuanya dari Al-Quran langsung, dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, kitab suci. Pertama-tama Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah yaitu hidangan. Surat ini adalah surat yang nomor kelima, berada di juz ke-7. Ayatnya nomor 83. Allah berfirman di sana tentang hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang baik, yang mereka mentadabburi Al-Quran. Bagaimana tanda mentadabburi Al-Quran itu? Allah berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.
Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Ayat ini mengkisahkan kepada kita tentang orang-orang ahli kitab yang diberikan kepada mereka kitab, yaitu Yahudi yang diberikan kepada mereka Taurat dan Nasrani yang diberikan kepada mereka Injil. Yahudi dan Nasrani zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW, yang mereka masih mengamalkan ajaran murni, mereka mengetahui akan kedatangan Nabi penutup, Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu, begitu mereka mendengar wahyu-wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW, begitu mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, langsung mereka nangis. Langsung mereka nangis, air mata bercucuran, karena mereka tahu ini adalah hak. Al-Quran adalah hak dari Allah. Demikian juga Rasulullah Muhammad SAW adalah hak, benar-benar sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara tanda orang yang tadabbur itu adalah menangis. Menangis ketika membaca Al-Quran, yaitu al-buka min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nangis al-buka min khasyatillah, ini keutamaannya sangat banyak. Air mata yang keluar dari mata kita yang karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan terkumpul dengan asap neraka jahanam. Jadi membaca Quran sambil nangis, Masya Allah, karena takut Allah, rindu Allah, cinta Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, takut murkanya Allah. Luar biasa. Kemudian juga tentang tadabbur ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 2. Al-Anfal ayat nomor 2 Allah mengatakan tentang tanda orang yang tadabbur, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Jadi di sini jelas sekali bahwa di antara tanda tadabbur, tanda mentadabburi Al-Quran, yaitu iman kita semakin bertambah. Jadi kalau kita membaca Quran, iman kita semakin naik. Karena memang al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'at wa yanqusu bil-ma'asi. Iman itu bertambah dan berkurang. Kalau kita berbuat taat, maka iman kita bertambah. Kalau kita berbuat maksiat, maka iman kita berkurang. Jadi di antara tanda orang yang mentadabburi Al-Quran, maka dia itu kalau membaca Quran imannya bertambah. Dia mendapatkan nasihat-nasihat Quran, mendapatkan tausiah, mau'idhah dari Al-Quran. Maka imannya semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Demikian pula tanda orang yang mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah, yaitu pengampunan. Surat ini surat yang nomor ke-9, berada di juz yang ke-11.
Ayatnya ayat yang ke-123, 124. Allah berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun." Dan apabila diturunkan suatu ayat, suatu surat, maka di antara mereka, yaitu di antara orang-orang munafik, ada yang berkata, "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini?" Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya, sedang mereka merasa gembira. Jadi di antara tanda orang mentadabburi Al-Quran, kalau dia beriman, yaitu imannya semakin bertambah. Sebaliknya orang munafik membaca Quran, imannya enggak bertambah, enggak ada pengaruhnya. Quran bagi mereka enggak ada artinya. Jadi berbeda antara orang munafik dengan beriman. Orang iman baca Quran, imannya bertambah, sumpek-sumpeknya hilang, penyakitnya disembuhkan, dan berbagai macam hal kebaikan yang lain. Yang penting adalah iman, beriman kepada Allah, iman yang benar, lisannya mengucapkan, hatinya meyakini, anggota tubuhnya mengamalkan. Jadi orang beriman, imannya bertambah dengan baca Quran. Sebaliknya orang munafik, kata Allah, "Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun." Ayat setelahnya, ayat nomor 125 At-Taubah. Dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit kemunafikan, maka dengan surat itu bertambahlah kekafiran mereka. Di samping kekafirannya yang telah ada, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Subhanallah. Jadi orang munafik kalau dibacakan Quran bukan iman, semakin dibacakan Quran semakin kafir. Jadi semakin dibacakan Quran semakin kafir, semakin benci dengan Quran. Berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masih tanda orang yang mentadabburi Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra. Al-Isra yaitu memperjalankan di malam hari. Surat ini juga disebut dengan surat Bani Israel. Bani Israel. Surat ini surat yang nomor ke-17, berada di juz nomor ke-15, ayatnya nomor 107 sampai 109. Allah berfirman di sana, "Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi." Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Subhanallah. Jadi orang-orang kafir, orang munafik dibacakan Quran atau tidak sama saja, enggak ada faedahnya. Tapi kalau orang yang berilmu, orang yang beriman, di antara tanda mentadabburi Al-Quran, yaitu mereka membacanya dengan khusyuk, bahkan mereka sujud apabila ada perintah sujud, yaitu sujud yang dikenal dengan sujud tilawah sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka menangis.
Mereka sujud mengagungkan Allah. Mereka bertambah kekhusyuannya dan mereka menangis, air mata berlinang karena takut Allah, karena rindu Allah, karena mengharapkan kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah dan takut daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda orang-orang yang mentadabburi Al-Qur'an. Kemudian masih tanda orang yang mentadabburi Al-Qur'an pula, Allah berfirman di dalam surat Maryam. Maryam, Ibunda Maryam, yaitu surat yang nomor ke-19 yang berada di juz nomor ke-16. Suratnya nomor 58. Surat Maryam, Ibunda Maryam ini perawan suci. Beliau adalah ibunya Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman di sana tentang tanda orang yang mentadabburi Al-Qur'an. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina. Idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Israel dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Ini diantara tanda orang yang mentadabburi Al-Quran, dan ini merupakan kebiasaan para nabi dan keturunan nabi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Israel dan semuanya. Para nabi dan keturunan nabi. Mereka yang dipilih oleh Allah. Mereka yang diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka membaca atau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mereka menyungkur, sujud, mereka menangis. Jadi di antara tanda orang mentadabburi Al-Quran adalah dia itu sujud mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menangis. Menangis ini penting. Kalau kita nggak bisa menangis, kita perlu latihan nangis. Ini menangis yang mahal, yaitu menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang menangis dengan ikhlas karena Allah, itu dia akan mendapatkan naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala hari kiamat nanti, yaitu warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'aina. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu air matanya berlinang, dia nangis. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat nomor ke-73. Surat Al-Furqan, yaitu pembeda, surat yang nomor ke-25, berada di juz nomor 29, ayat ke-73. Allah berfirman, "Walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa 'umyana." Ini di antara sifatnya ibadur Rahman, di antara sifatnya hamba-hamba Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Pemurah. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Jadi di antara tanda orang mentadabburi Al-Quran, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka memperhatikan dengan mata mereka dan mereka mendengarkan, benar-benar mendengarkan dengan telinga mereka. Jadi bukan berlagak seperti orang yang tuli dan orang yang buta. Artinya dia benar-benar merasakan nasihat-nasihat, tausiah-tausiah dan mau'idah-mau'idah yang ada di dalam Al-Quran. Karena Quran adalah merupakan nasihat yang terbaik yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda mentadabburi Al-Quran pula, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat nomor 53. Surat Al-Qasas yaitu kisah-kisah atau cerita-cerita.
Surat ini nomor ke-28 berada di juz nomor 20 ayat ke-53. Allah berfirman, "Wa idza tutla 'alaihim qalu amanna bih innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin." Dan apabila dibacakan Al-Quran itu kepada mereka, mereka berkata, kami beriman kepadanya. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkannya. Jadi maksudnya di sini di antara tanda orang yang mentadabburi Al-Quran, apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka menyatakan kami iman dengan Quran ini. Quran ini adalah hak benar-benar dari Allah dan kami benar-benar pasrah dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Quran ini memang hak dari Allah. Ya, Quran yang ada di depan kita ini, Quran yang berisi 30 juz yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Kita kalau membaca, kita mengatakan kami beriman, saya beriman kepada Quran ini. Quran ini adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda mentadabburi Al-Quran pula, Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar yaitu rombongan-rombongan. Surat Az-Zumar nomor ke-23. Surat Az-Zumar ya, ayat ke-23. Suratnya nomor ke-39 berada di juz ke-23 juga. Juz 23 ayatnya 23 surat Az-Zumar. Allah berfirman di sana, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha. Mutasyabihan mathaniya taksha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Ingat, itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun pemberi petunjuk baginya. Jadi di antara tanda orang yang mentadabburi Al-Quran, dia mengimani Quran ini adalah perkataan yang paling baik, firman yang paling baik. Kemudian juga mula-mula kulitnya itu takut. Taksya'irru minhu juludul. Jadi mula-mula kulitnya takut karena takut kepada Allah. Kemudian kulitnya dan juga hati mereka menjadi tenang. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Mengingat Allah, baca Quran, kulit mereka dan hati mereka menjadi tenang. Di sini juga ada kenyataan bahwa orang yang banyak berzikir, banyak baca Quran, itu kulitnya semakin halus, kulitnya semakin lembut karena dia membaca Al-Quran itu, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, semoga hari-hari Anda selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melancarkan urusan, membantu, menolong. Jadi kesimpulannya, di antara tanda orang yang mentadabburi Al-Quran, yang pertama-tama yaitu ijtima'ul qalbi wal fikri hinal qira'ah. Terkumpulnya hati dan pikiran ketika membaca. Jadi ketika membaca itu benar-benar serius, konsentrasi. Hati kita dan pikiran kita benar-benar tertuju kepada Al-Quran. Kemudian tanda yang kedua, al-buka'u min khasyatillah. Kita nangis karena takut kepada Allah. Ketika membaca Quran, kita nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian tanda yang ketiga, ziyadatul khusyuk. Kekhusyuan kita bertambah. Semakin baca Quran, kekhusyuan kita bertambah. Kekhusyuan, konsentrasi, ketundukan, kepatuhan, tawadhu bertambah. Tanda yang keempat, ziyadatul iman. Kita baca Quran, iman kita bertambah. Jadi iman kita bertambah terus dengan membaca Al-Quran. Kemudian tanda yang kelima adalah al-farah wal istibsyar. Kita merasa senang dan bahagia dengan Al-Quran. Jadi kita merasa senang dan bahagia dengan Al-Quran. Sebagaimana di dalam At-Taubah tadi ya, 124. Kemudian yang keenam, al-qash'arirah khaufan minallahi ta'ala, thumma ghalabatur raja' was sakinah. Yang keenam di antara tanda orang mentadabburi Al-Quran, mula-mula takut kepada Allah. Kemudian setelah itu dia berharap dan menjadi tenang. Jadi mula-mula takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menjadi berharap kepada Allah dan menjadikan tenang. Sebagaimana ayat terakhir tadi yang baru kita baca, Az-Zumar ayat 23. Mula-mula takut, kemudian berharap sehingga dia menjadi tenang dengan baca Quran itu. Kemudian tanda yang ketujuh, yang terakhir dari ayat-ayat yang telah dibacakan tadi, yaitu as-sujudu ta'ziman lillahi azza wa jal. Di antara tanda orang mentadabburi Al-Quran, dia sujud sebagai bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud tilawah atau juga sujud-sujud di dalam sholat kita. Bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibunda Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, beliau seorang sahabat wanita dan juga putri sahabat Abu Bakar, saudari dari Ibunda Aisyah yang berarti ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza quri'a 'alaihimul Qur'an kama na'atahumullah tadma'u a'yunuhum wa taksya'irru juluduhum." Bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka itu seperti yang disebutkan sifatnya oleh Allah, yaitu air mata mereka berlinang dan kulit mereka menjadi takut. Jadi hati, kulit takut, air mata berlinang. Itulah orang-orang yang beruntung. Kalau kita telah mempunyai tanda-tanda itu, tanda-tanda mentadabburi Al-Quran, alhamdulillah. Kalau seandainya ada tanda satu saja kita bersyukur kepada Allah. Kalau seandainya ada tanda-tanda itu semuanya, kita bertambah syukur kita kepada Allah. Seandainya semua tanda tadi tidak ada pada kita, maka kita termasuk orang yang mahrum, orang yang benar-benar terhalangi daripada mentadabburi Al-Quran. Kita benar-benar orang yang rugi, yang kita tidak akan sampai kepada faedah apapun dari perbendaharaan Quran, dari simpanan-simpanan keutamaan yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah sahabat yang dikenal sangat lembut hatinya. Beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sakit disuruh menjadi imam ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mengatakan kepada istri-istrinya, di antaranya kepada Ibunda Aisyah, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Perintahkan Abu Bakar untuk sholat jadi imam. Lalu Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, Abu Bakar rajulun bakka." Ya Rasulullah, Abu Bakar itu nangis ya Rasulullah. Beliau adalah orang yang gampang nangis. Kalau baca Quran nanti dia nangis. Sehingga ketika membaca Quran nanti orang enggak dengar bacaannya. Orang hanya dengar tangisannya. Tapi Rasulullah tetap nyuruh mereka agar menjadikan sahabat Abu Bakar sebagai imam. Jadi perlu kita baca Quran dengan khusyuk, dengan nangis dan yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan menyambungnya kembali. Baik, mitra pendengar 100,5 Radio Dakwah Islamiyah Masjid An-Najah FM. Barusan kita simak bersama ya kajian Islamiyah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Hadrami. Dan pada kesempatan kali ini kami buka sesi pertanyaan bagi Anda mitra pendengar yang ingin bertanya. Anda bisa langsung bergabung di via SMS kami ya dengan nomor 085 233 244 8.
Dan kami mengharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi di malam hari ini, yaitu fikih doa dan zikir, dan yang dibahas pada malam hari ini yaitu mengenai tadabbur tadabbur Al-Quran. Bagi Anda yang tadi menyimak, Anda bisa langsung bertanya langsung mengirimkan pertanyaan Anda di via SMS dengan nomor 085 233 244 888. Dan pada kesempatan kali ini sesi pertanyaan kami buka pertanyaan 40 pertanyaan Dan alhamdulillah sekitar 22 pertanyaan yang sudah masuk, dan sisanya bagi Anda yang bertanya langsung saja karena pada saat nanti sudah 40 pertanyaan akan kami tutup untuk sesi pertanyaan. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami serahkan kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah Masjid An-Nur Jagalan FM dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Dan insyaallah pertanyaan akan dibatasi maksimal 40, dan itu pun diseleksi. Kita akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi, supaya pembahasan kita ini terarah, dan juga supaya jawabannya lebih jelas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana menasehati orang yang menyepelekan belajar membaca Al-Quran karena merasa cukup membaca Latin dan terjemahannya saja? Jazakallah khair. Cara menasehati orang yang menyepelekan seperti itu, perlu diberi pengertian-pengertian tentang pentingnya belajar Al-Quran, bahwa Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kalau orang mau belajar Al-Quran. Kemudian juga bahwasanya membaca Latin saja enggak cukup, membaca terjemahannya saja enggak cukup, diberitahukan seperti itu. Kemudian keutamaan baca Quran, satu huruf dapat 1, dilipatkan menjadi 10. Juga bahwasanya Al-Quran itu kalau dari bahasa aslinya, bahasa Arab, itu lebih menyentuh dalam hati daripada kita hanya baca Latinnya atau terjemahannya. Pokoknya diberitahukanlah dengan berbagai macam hal yang kira-kira bisa meyakinkan dia. Yang penting kita telah menyampaikan, hasilnya apa itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting kita telah menyampaikan, sampaikan, diberitahukan. Ternyata dia enggak mau juga, ya sudah, kita selesaikan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya bisa memberikan hidayatul irsyad wal bayan wad dalalah. Hidayah berupa petunjuk, keterangan, penjelasan, penjabarluasan. Adapun yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena membaca Latin itu enggak cukup, enggak boleh. Bahkan Quran dibaca huruf Latinnya, bahasa Latinnya itu enggak boleh. Bahasa Arabnya. Kalau enggak bisa, bagaimana? Enggak bisa belajar, harus belajar. Dan juga sudah sering dikatakan di sini bahwa orang kalau belajar Al-Quran itu oleh Allah diberikan kemudahan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Oleh Allah diberikan kemudahan-kemudahan kalau orang itu mau membaca Al-Quran, mau belajar Al-Quran. Jadi mudah-mudahan beliau ini tidak lagi meremehkan atau menyepelekan Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, biasanya ana tilawah minimal 1 juz setiap hari, tapi ana sekarang berkurang. Bagaimana cara mengatasinya? Afwan jazakumullah. Memang kita perlu mempunyai wirid atau hizib berupa bacaan rutin Al-Quran. Jadi yang namanya wirid atau hizib itu bacaan rutin. Jadi kita baca rutin. Terserah kita mampunya berapa. Seandainya kita mampu tiap hari 1 juz, berarti 1 bulan kita khatam sekali. Dan kita usahakan untuk istiqomah baca Quran itu. Kalau sudah biasa istiqomah 1 juz, kenapa kok berkurang? Atau mungkin kesibukannya bertambah. Kalau memang kesibukannya bertambah, berarti kita perlu bagi waktu.
Bagi waktu, ada waktu yang paling bagus itu adalah sebelum subuh. Sebelum subuh, bangun malam itu paling bagus untuk baca Quran. Atau juga setelah subuh. Setelah subuh kita membaca zikir pagi, kemudian setelah itu membaca Quran. Ada waktu luang banyak. Kemudian waktu-waktu yang lainnya silakan. Biasanya juga antara adzan dan qomat. Jadi kita di masjid ya, menunggu qomat itu setelah selesai sholat sunnah, sambil nunggu qomat kita baca Quran. Jadi ini masalahnya hanya manajemen waktu aja. Manajemen waktunya diatur lagi, bagaimana supaya kita bisa istiqomah bacanya. Jadi kita perlu punya wirid baca Quran. Orang yang tidak baca Quran itu hidupnya susah, hidupnya sempit. Sempit dunia, sempit di kuburan, dan sempit di akhirat. Tidak baca Quran. Bahkan orang yang tidak baca Quran itu hatinya kotor, hatinya penuh dengan debu. Tidak baca Quran 1 hari itu sudah berdebu. Tidak baca Quran 2 hari debunya lebih banyak. Tidak baca Quran sekian lama ya menumpuk debunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, amin. Semoga yang mengucapkan dan yang mendengarkan. Saya alhamdulillah membaca Al-Quran lumayan lancar dan saya hanya sedikit saja mengerti tafsirnya. Bagaimana cara untuk mentadabburinya? Jazakallah khair. Ya. Cara mentadabburi Al-Quran, ya tadi telah disebutkan ya. Kita perlu baca dengan khusyuk, konsentrasi, hati kita hadir, pikiran kita hadir. Ya. Bahkan kalau perlu nanti ada ayat-ayat tertentu itu dibaca berulang-ulang. Dan itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya nanti ya. Pertemuan hari Jumat depan insyaallah kita bahas. Itu diantara cara tadabbur adalah mengulang-ulang bacaan ayat Quran. Satu ayat dibaca berulang-ulang. Rasulullah SAW pernah satu semalam suntuk atau satu malam ya sampai pagi sampai subuh itu baca cuma satu ayat saja, surat Al-Maidah ayat nomor 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dibaca ulang-ulang oleh Rasulullah sampai subuh. Jadi perlu baca diulang-ulang. Kemudian berhenti kalau ada ayat-ayat rahmat, kita berhenti mohon rahmat kepada Allah. Kalau ada ayat-ayat azab, kita berhenti berlindung kepada Allah dari azab tersebut. Seperti itu. Dan insyaallah lebih dalam lagi insyaallah kita bahas pada Jumat depan bagaimana supaya kita bisa mentadabburi Al-Qur'an. Yang jelas alhamdulillah Anda telah lumayan lancar baca Qur'annya, kemudian juga tafsir itu bisa dibaca terjemahannya. Saya sarankan tafsir itu diantara yang bagus adalah tafsir Ibnu Katsir, dan itu juga banyak terjemahan-terjemahannya dari beberapa penerbit. Silakan itu dibaca tafsirnya, direnungkan. Kadang baca 1 kali itu kurang jelas, dibaca lagi 2 kali, dibaca lagi 3 kali terus. Insyaallah akan paham dan akan menjadi tadabbur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, mana yang harus lebih sering dibaca? Al-Quran asli atau terjemahannya? Jazakallah. Ya Al-Quran asli ya, tentu Al-Quran asli. Ada terjemahan juga, terjemahan Al-Quran asli. Enggak ada Quran palsu itu. Semua Quran itu yang asli. Quran yang ada di depan kita, Mushaf Utsmani 30 juz itu asli. Terjemahan juga terjemahan asli. Cara baca Quran yang bagus itu, kita sebaiknya punya 2 cara. Cara yang pertama, kita baca Quran dalam arti mengejar target kita. 1 hari misalnya 1 juz. Atau 1 hari setengah juz. Kita punya target. Kita baca Quran memenuhi target kita itu 1 hari 1 juz atau setengah juz. Silahkan terserah kemampuannya. Pokoknya bacanya itu baca yang benar, yang baik, tidak keburu-buru. Itu cara baca Quran yang pertama. Cara yang kedua, kita juga perlu mengkaji tafsirnya Quran. Jadi di samping kita tadi ngaji mengejar target kita yang rutin, yang kontinu, wirid atau hizib tadi itu, kita juga punya cara yang kedua, yaitu cara berupa ngaji Quran dalam arti ngaji maknanya Quran. Jadi misalnya 1 hari kita berupaya untuk bisa memahami 3 ayat. 1 hari saya harus paham 3 ayat.
Kita baca 3 ayat, kita baca artinya, terjemahannya, kemudian tafsirnya. Jadi 1 hari kita faham 3 ayat. Itu 10 hari kita faham 30 ayat. 1 bulan kita faham 90 ayat. Masya Allah. Jadi kita dapat dua-duanya. Jadi kita dapat ngaji Quran yang mengejar target kita, berupa wirid atau hizib ya, kajian rutin, ngaji rutin, dan juga kita mendapatkan maknanya Quran. Itu cara ngaji yang bagus. Jadi kita kalau bisa masing-masing punya 2 cara ngaji itu. Yang pertama cara ngaji dalam arti mengejar target kita baca Quran, pokoknya bacaannya itu benar, baik, tidak keburu-buru. Yang kedua adalah target untuk mempelajari Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tata cara sujud tilawah? Apakah kita sujud menghadap kiblat dan apa doanya? Syukran. Ya. Tata cara sujud tilawah itu sudah pernah kita bahas di kajian tafsir surat As-Sajdah. Itu para ulama berbeda pendapat. Tapi pendapat yang lebih hati-hati, ihtiyat, adalah sujud tilawah sama dengan sujud-sujud yang lain. Syaratnya sama dengan syarat sujud yang lain. Wa tushtaratu fi sujudi tilawah kama tushtaratu fi sujudis shalah. Disyaratkan untuk sujud tilawah itu sebagaimana disyaratkan untuk sujud salat, yaitu menghadap kiblat, punya wudu, kemudian juga menutup aurat, pakaiannya suci, tempatnya suci, dan semuanya. Kemudian doanya ada itu ya di kitab Hisnul Muslim, dibaca sajada wajhi lilladzi khalaqah wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan doanya. Atau juga doa yang macam kedua, yaitu Allahumma ktub li biha indaka ajra wa da'anni biha wizra waj'alha li indaka dukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud. Itu silahkan dibuka ya di kitab Hisnul Muslim, doa dan wirid yang sudah direkomendasikan untuk dimiliki oleh setiap muslim. Itu doa-doa, wirid-wirid dalam keseharian kita yang diambil langsung dari ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang dirahmati Allah, ya amin. Mudah-mudahan Anda yang mengucapkan dan yang mendengarkan juga. Rumah saya dekat dengan rumah non-muslim. Saya baca Al-Quran agak keras sedikit. Sebab masih belajar, orang itu kelihatannya tidak suka. Apa saya berdosa membaca dengan suara agak keras sedikit? Makasih banyak. Wassalam Ibu Eki Selorok Kromengan. Ya, ini pendengar setia kita. Jadi diusahakan kita baca Quran itu untuk tidak mengganggu orang ya, enggak ganggu orang. Jadi kita baca Quran, kita dengarkan sendiri, jangan sampai mengganggu orang. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran itu wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan, tapi sedang-sedang saja. Artinya pokoknya kita baca untuk kita, jangan sampai ganggu orang lain. Apalagi kalau non-muslim mendengarkan nanti marah, dia mencaci maki Al-Quran. Karena asbabun nuzul ayat tadi itu ya, itu karena para sahabat baca Quran dengan keras, orang-orang musyrik mendengarkan mencaci maki Quran. Akhirnya Rasulullah itu mengatakan seperti itu, turun ayat wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jadi yang cukupan, yang sedang-sedang, enggak usah terlalu keras yang nanti mengganggu orang atau bahkan orang jadi enggak senang dengan Quran, merasa terganggu dengan Quran, marah, benci dengan Quran. Kemudian juga enggak cukup baca di dalam hati, nanti kita ngantuk kalau bacanya, apalagi malam ya, pelan-pelan ngantuk. Yang cukupan lah, yang penting kita jadi semangat dan tidak mengganggu orang lain. Ya, mudah-mudahan Anda istiqomah dalam mempelajari Al-Quran ini. Dan mudah-mudahan barokah dari Allah selalu menyertai kita semuanya. Allahumma amin.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah kita bisa menghilangkan kegundahan hati dan kesedihan dengan membaca Al-Quran walaupun kita tidak mengerti artinya? Jazakallah. Oh, bisa. Ini benar ya, bisa. Al-Quran adalah mukjizat. Kadang orang itu nggak ngerti, tapi ketika baca turun kepadanya rahmat Allah, sakinah, kedamaian, ketenangan, ketentraman, luar biasa, kebaikan yang banyak turun kepada dia. Walaupun nggak ngerti. Jadi bisa ya, menghilangkan sumpek-sumpek itu bisa, walaupun sekali lagi tidak ngerti. Tentu lebih mengenal lagi, lebih khusyuk lagi, lebih mantap lagi, lebih besar pahalanya kalau mengerti dan kalau memahami. Maka dari itu kita perlu baca Quran dari huruf aslinya bahasa Arab. Ya. Untuk pendengar sekalian rahimakumullah, ini SMS sudah masuk 40 ya. Jadi saya matikan HP-nya. Dimohon untuk tidak mengirim pada SMS lagi, sudah masuk 40. Biar kita seleksi dari 40 itu agar supaya nanti supaya terarah dan jawabannya juga jelas serta gamblang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana cara atau teori sujud ketika baca ayat sajadah dan doanya, sedangkan Al-Quran masih dalam pegangan? Syukron. Ababil Zainul Arifin ke Panjen. Ya, Masya Allah. Dari Panjen ini ya. Tadi telah dijelaskan tentang tata cara dan bacaannya. Adapun sujudnya sendiri, kaifiyah sujudnya, kalau kita di luar sholat, ya kita langsung aja sujud, kita baca Allahu Akbar. Ya. Kemudian kita baca doanya sujud tilawah. Kemudian bangunnya tanpa baca Allahu Akbar lagi. Jadi Allahu Akbarnya hanya untuk sujud saja. Setelah selesai sujud, ya sudah selesai. Adapun kalau di dalam sholat, ya, misalnya ketika baca ayat sajadah ya langsung kita sujud Allahu Akbar. Ya, baca doanya sujud tilawah. Lalu bangun baca takbir lagi Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah itu kita mau meneruskan ayatnya boleh. Kalau sudah akhir kita mau rukuk langsung boleh. Seperti misalnya wasjud waqtarib, itu kan sudah akhir ya. Kita mau sujud langsung, mau rukuk langsung boleh. Kalau di tengah-tengah kita mau meneruskan bacaan lagi boleh. Kemudian baru setelah itu sujud. Demikian yang dikatakan oleh para ulama rahimahumallahu taala ajma'in, dan sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, mempelajari terjemahan Al-Qur'an dengan membaca sendiri tanpa guru apa boleh? Tapi dengan itu ana sulit untuk memahaminya, ana enggak tahu harus belajar ke siapa. Ya. Jadi belajar tanpa guru itu ya berbahaya, karena dikhawatirkan nanti kita memahami sendiri, akhirnya kita keliru dalam pemahamannya. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang dia itu belajar sendiri sehingga banyak kelirunya. Jadi diusahakan belajar, atau Anda boleh baca di rumah, kalau nggak paham ditanyakan yang paham, yang ngerti. Kemudian kenapa Anda nggak tahu harus belajar ke siapa? Kan banyak majelis ta'lim, silahkan. Di Masjid An-Nur juga banyak majelis ta'lim. Bahkan kalau hari Sabtu kajiannya khusus tafsir yang diasuh oleh Ustaz Muhammad Mukhaddam dari Surabaya dan juga oleh saya sendiri. Tafsir yang langsung dinukil dari para imam, dari Imam At-Tabari, dari Imam Ibnu Katsir dan yang lain-lainnya. Adakah tanda-tanda bertambahnya iman yang dapat kita ketahui dengan istiqamah membaca Al-Quran meskipun kita tidak tahu artinya? Iya. Orang yang baca Quran itu kan merasakan kedamaian. Dan juga saya sering menceritakan di sini ya, tentang seorang pelaku dosa, pelaku kriminal, dosanya itu banyak, berbagai macam dosa besar dilakukan. Subhanallah, orang ini kalau dalam keadaan sumpek, yang dilakukan adalah ngaji Quran. Jadi kalau dia sumpek itu ngaji Quran, kemudian sumpeknya katanya hilang, dia menjadi tenang. Padahal dia nggak paham artinya, nggak tahu artinya. Itulah mukjizatnya Al-Quran, kelebihan Al-Quran. Bukan sembarang kitab. Quran adalah kitab suci, firman-firman Allah, kalamullah, kitab suci, firman-firman Allah.
Yang mana nanti hari kiamat ketika manusia sudah kotor semuanya, Quran dicabut oleh Allah. Jadi di antara tanda kiamat itu Quran dicabut oleh Allah. Nanti hari kiamat Quran sudah nggak ada. Tinggal kertas-kertas saja yang ada. Qurannya sudah nggak ada. Orang-orang yang hafal dicabut oleh Allah. Jadi firman Allah itu ayat suci. Jadi kita baca walaupun saat ini nggak paham, nggak ngerti, itu dapat keuntungan yang banyak, dapat pahala, kedamaian, ketenangan, ketentraman. Tentu iman. Syaratnya adalah kita iman. Kalau orang nggak iman ya nggak nyambung. Iman dulu, percaya dulu, yakin dulu, baru nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca Al-Quran sendirian, lalu ada kesalahan baca tanpa kita sadari, apakah itu berdosa? Ya. Kalau memang seandainya tanpa ada sengaja ya orang nggak sengaja itu nggak dosa. Tapi diusahakan kalau bacaan kita kurang lancar, diusahakan kita disimak oleh orang yang ngerti. Jadi ketika kita baca ada yang menyimaknya, ada yang mengoreksi bacaan kita. Jadi seandainya kita mungkin salah suatu ketika baca sendirian, kita nggak tahu, itu kita nggak dosa. Nggak dosa karena kita nggak sengaja. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jadi orang itu kalau lupa, salah, oleh Allah nggak diampuni. Nggak dihukum, nggak diadab oleh Allah. Tapi diusahakan kalau kita bacaannya kurang lancar, diusahakan supaya ada yang menyimak, ada yang mengoreksi bacaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya senang membaca Al-Quran tapi tanpa mengerti artinya. Apalagi kalau pas ada masalah. Jadi kalaupun nangis karena ingat masalah, bolehkah seperti itu? Jadi nangisnya bukan karena nangis baca Quran ini ya. Jadi senang baca Quran itu Masya Allah bagus, mudah-mudahan istiqomah. Walaupun nggak ngerti artinya nggak masalah, baca Quran terus, tapi berusaha juga dibaca artinya, terjemahannya. Adapun nangisnya ini bukan nangis Quran, berarti nangisnya nangis karena masalah. Jadi mungkin banyak utang ditagih orang, ngaji Quran nangis. Nangisnya bukan karena ngaji Quran, karena banyak utangnya. Ya lain ya, itu lain nangisnya. Jadi maksud nangis tadi benar-benar nangis karena Allah, karena rindu Allah, takut Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut adabnya Allah, seperti itu. Nangisnya karena Allah, al-buka min khasyatillah, al-buka khaufan minallah, rajaan, seperti itu. Jadi bukan karena masalah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah semua ayat Quran ada asbabun nujumnya? Bukan asbabun nujum ya, asbabun nuzul, sebab turun. Jadi ayat Quran itu ada yang turun karena sebab sebelumnya, ada yang turun karena memang Allah hendak menjelaskan suatu masalah. Jadi ada yang dengan disertai asbabun nuzul, ada yang turun secara langsung seperti itu. Dan mengetahui asbabun nuzul itu penting supaya kita tahu permasalahan daripada ayat tersebut. Ini juga ada pertanyaan yang pernah ditanyakan pada pertemuan yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama, bolehkah murattal digunakan untuk ringtone atau nada panggil pada handphone? Yang lalu telah dijawab tidak boleh. Jadi Quran itu bukan mainan, bukan untuk nada panggil. Quran adalah kalamullah, firman Allah. Yaitu firman Allah, ayat-ayat suci, dibaca dan didengarkan, bukan untuk ringtone. Jadi Quran untuk ringtone itu tidak boleh. Bahkan kita berdosa kalau melakukannya karena kita melecehkan Al-Quran. Adapun kalau anasyid boleh untuk ringtone. Jadi ada sebagian orang yang menyangka kalau ringtone-nya itu Quran seakan-akan itu handphone Islami. Bukan ya, itu bukan handphone Islami. Itu malah melecehkan Al-Quran. Quran adalah firman Allah, ayat-ayat suci, bukan untuk ringtone. Kalau yang lainnya anasyid itu boleh, enggak masalah. Bagaimana jika pada saat sholat bacaan surat lupa? Bolehkah diganti dengan surat lain? Oh boleh ya. Jadi kalau kita baca surat lupa lalu nggak bisa diteruskan lagi, maka kita ganti dengan surat yang lainnya, itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah kemunduran umat Islam karena cuma membaca
tetapi tidak tahu apa yang dibaca. Wassalam. Dari Imca Singosari. Ya, Singosari. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi memang benar umat Islam ini mundur karena mereka meninggalkan Al-Quran. Sehingga ada suatu pertanyaan yang sering dipertanyakan. Termasuk kemarin ketika Profesor Dr. Nasir Al-Qifari datang ke sini, beliau menjelaskan, limadza ta'akhkhara al-muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa kaum muslimin terbelakang sementara umat-umat yang lainnya maju? Ya, kenapa? Jawabannya, orang Islam ini mundur karena telah meninggalkan Al-Quran. Karena tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau mempelajari isi Quran, tidak mau mengambil hukum-hukum Al-Quran, tidak menerapkan syariat Al-Quran, dan yang lainnya. Itu sebab kemunduran umat Islam. Sebaliknya, sebab majunya umat-umat lain karena mereka meninggalkan kitab mereka. Karena mereka telah menyeleweng dari ajaran agama mereka. Mereka maju. Jadi umat Islam ini harus kembali ke Quran kalau kita kepingin mendapatkan izzah, kehormatan, kemuliaan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana cara kita tadabbur Quran sementara ana masih dalam belajar bahasa Arab mulai nol? Karena ana dari keluarga universal. Sementara ana sulit sekali hafalan, bagaimana agar cepat hafal? Ya, alhamdulillah ya, kabar gembira bagi Anda. Kabar gembira bagi Anda yang mau belajar Al-Quran, yang mau belajar bahasa Arab. Apalagi Anda berasal dari keluarga yang universal, keluarga yang campur-campur. Berarti Anda seperti susu. Susu itu kata Allah Subhanahu wa taala, min baini farthin wa damin labanan khalison. Di antara kotoran dan darah muncul susu. Dari tempat yang kurang baik muncul sesuatu yang baik. Jadi Anda ini merupakan keistimewaan yang Anda harus mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda istiqomah dalam mempelajari Quran dan dalam mempelajari bahasa Arab ini. Karena memang orang Islam harus bisa bahasa Arab. Karena Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab, semuanya bahasa Arab. Ini bukan diskriminasi, ini bukan mengunggulkan orang Arab, bukan. Ini masalah Islam. Kalau kita bicara Islam, maka nggak mau Islam identik dengan bahasa Arab. Seperti itu. Kemudian mengenai hafalan, bagaimana caranya? Ya, metodenya, metode orang-orang berbeda-beda, macam-macam. Saya sarankan aja Anda pergi ke toko-toko buku, toko-toko kitab. Beli aja, Anda pilih buku-buku tentang bagaimana cara terbaik menghafal Quran. Karena metode manusia orang-orang berbeda-beda. Mungkin cara saya dengan cara Anda berbeda, cara menghafalnya. Jadi silakan Anda, solusi terbaik Anda datang ke toko buku, silakan ke perpustakaan, cari buku-buku tentang bagaimana cara menghafal Quran yang cepat, yang baik. Silakan Anda pilih metode yang cocok dengan Anda. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya suka baca Quran. Kalau saya baca dengan bersuara, pundak saya terasa berat. Jadi saya bacanya tidak bersuara. Apa itu termasuk tanda harus diruqyah? Syukran. Ya. Enggak masalah itu ya. Jadi Anda baca terasa pundaknya itu berat, baca terus saja, enggak masalah. Dibaca terus. Kemudian ruqyah itu sebaiknya seseorang meruqyah diri sendiri. Enggak usah minta diruqyah. Karena orang yang minta diruqyah itu hukumnya makruh. Makruh dan juga dia tidak termasuk dari 70 orang, 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Karena Rasulullah mengatakan orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, mereka itu la yastarqun, tidak minta diruqyah. Karena minta diruqyah itu kita ada ketergantungan dengan orang lain. Ketergantungan dengan orang lain sehingga tawakal kita kurang. Jadi sebaiknya ruqyah sendiri aja, baca Quran sendiri, dikeraskan enggak masalah, pundak terasa berat, baca terus enggak masalah. Terutama baca Quran ketika mau tidur, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, yang dibaca masing-masing 3 kali dan diusapkan ditiupkan ke tangan 3 kali, diusapkan ke seluruh tubuh masing-masing bacaan tersebut.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa setan jin takut atau tidak suka jika dibacakan Al-Quran, padahal katanya mereka juga hafal Al-Quran? Misalnya ruqyah syar'i syukron. Oh iya, memang benar ya, memang benar bahwasanya setan atau jin itu enggak senang dengan bacaan Quran, terutama adalah ayat kursi atau juga surat Al-Baqarah secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inna syaitan yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi seperti itu. Jadi enggak masalah soal syaitan hafal atau enggak hafal, wallahu alam ya. Apakah mereka hafal Quran enggak hafal, wallahu alam, itu bukan urusan kita. Yang jelas pokoknya kita membacakan Quran itu syaitan takut. Syaitan takut. Jadi terutama dalam baca ayat kursi dan juga baca surat Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, umur ana sudah 50 tahun lebih. Bagaimana caranya ana bisa hafid Quran? Sedang ana sudah setua itu. Mohon dijelaskan. Jazakumullah khair. Ya. Jadi usia insyaallah tidak menghalangi ya. Para ulama mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu semenjak kamu di buayan sampai ke liang lahat. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan minal mahbarah ilal maqbarah. Semenjak kita mampu baca tulis sampai kita masuk liang kubur. Jadi enggak ada istilah terlambat. 50 tahun enggak masalah. Yang penting ada kemauan, ada jalan. Man jadda wajad. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, oleh Allah ditunjukkan jalan-jalannya nanti. Yang penting Anda serius, Anda mantap, Anda yakin, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, Anda maju, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Insyaallah yang Anda inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada masalah. Saya ketika menuntut ilmu di Saudi Arabia, itu ada teman saya sudah tua. Namanya Syekh Usama, jenggotnya sudah putih semuanya. Tapi belajar terus, semangat. Enggak ada istilah terlambat. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, hati saya sering sedih. Apakah dengan baca Al-Quran bisa menjadikan hati tenang dan kita dapat petunjuk di dalamnya? Makasih atas jawabannya Ustaz. Ya, benar. Anda perlu banyak baca Quran. InsyaAllah hati Anda akan tenang dan Allah memberikan kepada Anda petunjuk-petunjuk. Jadi memang ya, baca Quran dengan tadabbur, yang khusyuk, yang ikhlas. Memang baca Quran itu pertamanya berat. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit berat. Tapi kalau Anda teruskan setengah jam itu tenang. Tenang, rasakan kedamaian, ketenangan masuk dalam jiwa kita. Kulit kita menjadi halus dan yang lain-lainnya. Jadi benar itu, Quran menjadikan hati tenang. Dan Allah memberikan kepada kita jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Ya, ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tidak bisa membaca Al-Quran, tapi saya dan istri betul-betul merasa terbantu dengan kajian Ustaz. Semoga panjang umur sehingga dapat memberi dakwah kepada kami ini, syukron. Amin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dan taat. Ya. Amin ya. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan Anda dan istri dan keluarga semua bisa istiqomah insyaallah. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mendengar doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Allah, berilah kami rahmatmu dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam pemimpin kami, sebagai cahaya penunjuk kami, sebagai hidayah yang memberikan kepada, yang menuntun kami ke jalan yang lurus,
yang memberikan kepada kami ketenangan, kedamaian, dan kasih sayang-Mu. Wahai Allah, ingatkan kami dengan Quran apabila kami lupa. Wahai Allah, ajarilah kami dengan Quran apabila kami tidak mengerti. Berilah kami rezeki, ya Allah, berupa membaca Al-Quran dan mengamalkannya pada waktu siang dan malam. Wahai Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai hujjah, argumentasi yang membela kami, membantu kami, menolong kami, dan bukan yang mencelakakan kami. Allahumma ya Allah, Allahumma rizukna as-sihhah wal-afiyah was-sabat wal-istiqamah. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rezeki berupa kesehatan, sehat wal-afiyat, sejahtera, berupa istiqamah dan tegar lurus di jalan-Mu ya Allah sampai kami berjumpa dengan-Mu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.